Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di dalam Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita. Apapun keadaan kita, Tuhan itu turut campur tangan. Tuhan tahu akan keadaan kita saat ini. Kalau saat ini kita masih bisa beraktivitas, kita bersyukur. Kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan ini, mari kita jalani dengan satu keyakinan bahwa Tuhan beserta kita. Kalau kita mungkin saat ini sedang sakit, ataupun kita sedang berbaring, tidak tahu apa yang kita alami saat ini, kita mungkin sulit mengerti, tapi percayalah bahwa Tuhan beserta dengan kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini, sebelum kita menjalani kehidupan kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Saudari Ida. Kita terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur padamu atas pimpinan penyertaan-Mu pada kehidupan kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang selalu menjaga kami, Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Dan kami menyadari Tuhan dalam kehidupan kami jauh daripada sempurna. Kami banyak kesalahan, kami banyak melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami ingin menjadi seperti Engkau. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami ingin merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan, isi hati Tuhan, boleh kami dengar, boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh dapat menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hati-Mu. Dalam menjalani kehidupan kami boleh dapat melakukan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih. Kami menyerahkan untuk perenungan pada pagi hari ini. Tuhan pimpin sertai juga Saudari Ida yang akan menyampaikan, yang akan menguraikannya. Tuhan urapi beliau dengan urapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Rasul 20 ayat yang ke-24, di mana kita akan mempelajari, merenungkan mengenai teladan Paulus. Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang kuterima oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kembali bertemu lagi dengan Hikmat Pagi. Mari bersama-sama pada pagi hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24. Rasul Paulus adalah salah satu misionaris terbesar dalam sejarah kekristenan. Setelah bertobat dari penganiaya gereja menjadi Rasul Kristus, ia menghabiskan hidupnya untuk mengabarkan Injil ke bangsa-bangsa non-Yahudi, mendirikan jemaat, membimbing para pemimpin gereja, dan menulis surat-surat yang kini menjadi bagian dari Alkitab. Ketekunan dan pengorbanan Paulus dalam mengabarkan Injil sungguh luar biasa. Ia menghadapi bahaya, penolakan, penjara, bahkan nyaris mati. Namun semangat misinya tidak pernah padam Bapak Ibu Saudara. Baginya, misi bukan sekadar aktivitas, tetapi identitas. Setidaknya ada 4 prinsip dalam diri Paulus yang membuatnya sangat berkobar-kobar dalam bermisi. Pertama, misi adalah amanat, bukan pilihan. Paulus tidak memilih misi sebagai opsi tambahan. Ia tahu bahwa hidupnya diselamatkan untuk sebuah tugas, dan tugas itu adalah membawa kabar keselamatan kepada orang lain. Dari perjalanan pelayanan Paulus, kita dapat melihat bahwa ia melihat misi sebagai panggilan utama dalam hidup, bukan sebagai kegiatan sampingan. Yang kedua, kasih karunia dari Allah mendorongnya untuk bergerak. Paulus tidak memberitakan hukum, tapi Injil kasih karunia Allah bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia. Paulus benar-benar mengerti dan hidup dalam kasih karunia itu, sehingga ia terdorong untuk membagikannya bagi orang-orang di sekitarnya. Ketiga, misi membutuhkan ketekunan dan pengorbanan. Paulus sering menghadapi kesulitan, tapi tidak menyerah.
Ia tidak fokus pada penderitaan, melainkan pada tujuan yang kekal. Marilah bermisi seperti Paulus bermisi. Mulailah dari lingkungan sekitar, keluarga, teman kerja, tetangga kita. Kita tidak harus pergi jauh. Mulailah dari orang-orang terdekat. Gunakan talenta dan profesi untuk bermisi. Berdoa dan mendukung misi global. Tidak semua orang menjadi misionaris lintas budaya. Kita bisa mendukung kegiatan misi melalui doa, dana, dan perhatian. Misi bukan hanya tugas Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, tetapi juga tugas kita. Karya misi Paulus adalah gambaran tentang hidup yang dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita tidak hanya mengaguminya, tetapi juga meneladaninya. Bermisi adalah amanat, bukan pilihan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Bermisi adalah sebuah amanat yang telah Tuhan nyatakan kepada setiap kami. Biarlah hati kami berkobar-kobar seperti Rasul Paulus yang berkobar-kobar di dalam misi yang telah Tuhan tanamkan di dalam hatinya. Ajarlah kami ya Bapa untuk memulai dari orang-orang terdekat kami. Biarlah kami dapat mengabarkan Injil itu kepada keluarga kami, kepada teman kami, kepada tetangga kami. Dan sampai nanti jika Engkau memanggil kami untuk bermisi ke tempat yang lebih jauh, biarlah hati kami digerakkan oleh kebenaran firman-Mu, digerakkan oleh Injil-Mu untuk menyatakan Engkau kepada seluruh orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih karena Engkau memberikan tugas ini kepada kami, biarlah kami menganggapnya sebagai sesuatu hal yang begitu sempurna, begitu adalah anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.